Halo sahabat CC, welcome to my channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang bahasa Ryoma ditinjau dari tata laksana dan prognosisnya. Ini adalah lanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi tonton video sebelumnya sebelum nonton ini ya. Oke. Penata laksanaannya ada bedah dan ada non bedah. Bedahnya ada MMS, eksisi standar, cryosurgery, dan non bedahnya ada terapi topikal, fotodinamik, dan radiasi. Nah, ini kita lihat skema penata laksanaannya. Apabila dia adalah lesi yang primer, maka kita lihat lagi apakah dia termasuk tumor yang agresif atau yang non-agresif. Nah, yang agresif itu seperti yang tadi morphic form gitu ya, itu agresif karena dia batasnya tidak jelas, tidak tegas, dan sel-selnya dia bahkan infiltrasi pada stroma sehingga dia penyebarannya tidak ada batas yang jelas dan penyebarannya bisa subklinis, artinya bisa mikroskopis tidak terlihat, secara makroskopis juga tidak terlihat, tidak teraba, ya kan? Nah, itu bisa disebut dengan agresif. Nah, kalau dia agresif, lebih baik dilakukan ini, ya. Atau kalau dia rekuren, dia bisa dilakukan ini. Nah, kalau yang non-agresif, nah dia bisa dilakukan eksisi atau EDC. Jadi sebetulnya kalau dia ringan, pakailah eksisi atau krioterapi. Tapi kalau dia berat, ya atau dia rekuren, pakailah MMS atau Mohs micrographic surgery. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah MMS ini, karena MMS ini yang paling resikonya rendah, tetapi kemungkinan untuk rekurensinya juga rendah. Nah, jadi yang paling baik itu sebetulnya MMS ini. MMS atau Mohs micrographic surgery sebetulnya ditemukan oleh Dr. Mohs, dan terapi ini adalah terapi dengan tingkat kesembuhan yang tinggi. Terapi ini adalah kombinasi dari dua metode, evaluasi margin tumor secara mikroskopik dan pemetaan arah pertumbuhan tumor. Jadi terapi ini adalah terapi yang dia langsung diambil di tempat dan diperiksa secara mikroskopik di tempat. Yang berhak mengambil adalah spesialis bedah, yang berhak memeriksa secara mikroskopik adalah patologi anatomi, sehingga pemeriksaan ini penata laksanaan MMS ini menggunakan dua spesialis langsung ya. Bagaimana metodenya? Nah, tekniknya adalah pertama ada lesinya dibersihkan, kemudian dianestesi ya kan. Setelah dianestesi, dia dikuret dulu teman-teman, dikuret dengan skalpel. Kuret, lalu dieksisi 2-3 mm lebih luas dari batas tumor dengan kedalaman hingga dermis atau tergantung kedalaman tumor. Setelah dia dikuret, kemudian dia dieksisi secara tangensial dengan derajatnya 45 derajat, terus mengelilingi. Ya, jadi dikuret sampai tumornya itu tidak terlihat secara makroskopis. Kemudian dikuret, diambil selapis, nah terus dibentuk seperti ini, ada 4. Jadi kalau dia bulat, dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah dibulat, kemudian diapakan? Nah, dia dibekukan, kemudian dilihat, diwarnai dan dilihat di bawah mikroskopi. Mikroskop dilihat oleh PA, kemudian PA akan melihat batasnya. Apakah batasnya itu masih ada sel-sel tumornya? Kalau batas luar masih ada sel-sel tumor, maka harus diambil lagi, dieksisi lagi, tapi hanya di bagian tersebut saja. Nah, misal contohnya ini, ketika dia setelah dicek masih ada nih yang bagian nomor 1 dan 2, maka nomor 1 dan 2 harus dikuret lebih dalam lagi, dieksisi lebih dalam, bukan dikuret tapi dieksisi lebih dalam lagi sampai benar-benar tidak ada secara mikroskopis. Nah, jadi ini sebetulnya sangat efektif. Nah, bagus sekali ini. Yang kedua adalah eksisi standar. Nah, bagaimana dengan eksisi standar? Eksisi standar itu sebetulnya mengambil jadi MMS tapi tanpa pemeriksaan mikroskopis atau tanpa tenaga spesialis PA. Nah, dia merupakan teknik terbaik setelah MMS, kesembuhannya 95%. Anestesinya menggunakan 1 hingga 2% lidocaine dengan epinefrin 1:100.000. Nah, jadi intinya adalah dia dieksisi seperti tadi, dieksisi tapi tidak diperiksa PA gitu pada waktu yang sama ya. Tapi dia tetap setelah itu dikirim ke lab PA untuk periksa ini tipe apa gitu. Nah, ini adalah tipe jahitan eksisinya. Tapi dari awal bentuk eksisinya juga bisa S, bisa L, bisa letter Y. Nah,
Rasio panjang lebarnya tergantung dari ukurannya. Nah, dan juga tergantung dari kita mengeksisinya. Kalau kita mengeksisinya itu 30 derajat, maka panjangnya 3,5 banding 1 cm. Misalnya gitu, 3,5 sama 1 cm. Atau 3,5 banding 1. Kalau 15 derajat, semakin sempit kita bisa semakin panjang. Nah, 5 banding 1, bisa 5 cm banding 1 cm, 10 banding 2, 10 panjangan ya untuk muka. Ini adalah tipenya tadi. Nah, sekarang kita akan bandingkan MMS dan EDC. Tadi kita ingat-ingat kembali bahwa excision itu digunakan untuk yang ringan-ringan. Tetapi yang MMS digunakan untuk yang berat maupun yang rekuren. Nah, kita lihat berarti primary dan rekurennya, kita akan menggunakan eksisi kalau dia lesi primer. Kalau dia lesi rekuren, kita menggunakan MMS. Kalau dia lokasinya low risk, seperti di badan, ekstremitas, leher, nah itu kita boleh pakai eksisi standar. Tetapi kalau dia di zone, zone, dia bisa dipakaikan MMS. Histopatologinya, kalau dia nodular superficial, nodular BCC, superficial BCC, ini termasuk yang non-agresif, dia excision standard aja cukup. Tapi kalau dia agresif seperti apa? Seperti morphic form, nah dia bisa mau surgery. Size-nya, kalau dia 2 cm di wajah, kurang dari 2 cm di wajah, kurang dari 0,5 cm, kurang dari 2 cm selain di wajah, dan kalau di wajah kurang dari 0,5 cm pakai eksisi standar boleh. Tapi kalau lebih besar dari ini, maka menggunakan MMS. Kalau batasnya itu jelas, maka kita menggunakan eksisi standar bisa. Tapi kalau batasnya tidak jelas, dah kita mending menggunakan MMS saja. Apalagi dia multiple tumor. Nah, untuk non bedahnya sebetulnya tadi ada beberapa ya, tapi saya menunggu pertanyaan dari teman-teman aja dan komen-komen dari teman-teman. Kalau teman-teman tertarik untuk saya bahas, maka saya akan bahas. Nah, prognosisnya adalah dubia et bonum apabila dideteksi dan ditangani lebih awal. Edukasinya, kontrol 5 hari, mengganti perban setiap 12 jam sekali, ya, tekniknya bersih, menjaga agar luka tetap bersih, dan apabila ada tanda-tanda infeksi harus kembali lagi ke rumah sakit, dan penggunaan obatnya harus dijelaskan karena obatnya kita menggunakan antibiotik, anti nyeri, ya. Nah, itu harus dijelaskan untuk diminum secara teratur. Kesimpulannya adalah basalioma adalah tumor malignan kulit yang berasal dari sel basal maupun sel luar folikel rambut. Golden standardnya adalah PA, terapi terbaik adalah MMS, prognosisnya baik, dan jangan lupa edukasi. Thank you for watching, ini video tentang basalioma, saksikan video-video lainnya, tetap update, like, subscribe, dan share, pasang tombol lonceng. Kalau kalian ada pertanyaan, ada kritik dan saran, saya sangat terbuka dengan kritik kalian, dengan saran kalian, dan please komen di bagian bawah. Bye-bye, see you, stay update, salam sehat.